Kan gitu. Ya. Itu kan sudah menyembah. Ya. Nah, takut saya ini nanti, wongi kafir, wongi nyembah patung. Gitu. Nah, gimana menurut budaya Jawa supaya menjelaskan ke orang-orang supaya nggak salah paham gitu. Iya. Iya. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasaja, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Nusantara. Nah, para pemirsa yang saya hormati, ini masih dalam edisi bagaimana kita menanggapi pidato atau sambutan Bapak Didik Gatot Subroto, Wakil Bupati Malang, di kegiatan Musda HPK Malang Raya. Dalam pidatonya tersebut, Pak Wabub ini menyayangkan dan mengharapkan supaya di antara kita, saudara setanah air dan sebangsa dan setanah air, ini tidak mudah untuk mengkafir-kafirkan pihak lain. Dan apa yang disampaikan Pak Wabub ini juga sedang ramai di medsos gitu, karena seringkali orang-orang tertentu, ya, kelompok-kelompok tertentu ini seringkali menyerang para penggiat budaya Nusantara ini dengan istilah kafir. Para penggiat budaya Nusantara, budaya entah itu budaya Jawa, Batak, Sunda dan sebagainya, ya, Dayak, ya, dan sebagainya, ini sering diserang dengan kata-kata kafir. Dan seperti menjadi momok tertentu gitu loh. Seolah-olah kata-kata kafir itu menjadi momok tertentu untuk senjata menyerang para penggiat budaya Nusantara. Entah itu budaya Jawa, Sunda, Batak, Dayak, Bugis, dan lain-lain. Nah, sekarang coba mari kita bahas. Sebenarnya kata kafir ini artinya apa? Kan selama ini kata kafir itu untuk senjata menyerang kita, para penggiat budaya Nusantara. Dan seolah-olah kita tuh seperti ketakutan gitu loh. Kalau kita diserang dengan senjata kata kafir tadi, kita seolah-olah ketakutan. Seperti kita takut dicap kafir. Sehingga akan kita coba bahas, ya, sebenarnya apa makna kata kafir ini. Dan kenapa kita kok merasa takut, ya, dicap kafir gitu loh. Nah, ini Mas Hadi ada mau ditanyakan ini tentang kafir ini. Ya, sekarang kita bahas siapa sebenarnya yang kafir. Rahayu Romo. Rahayu Mas Hadi. Yang ingin saya tanyakan ini mengenai diri saya sendiri ini. Iya. Kan saya sendiri juga kadang juga takut sih dibilang kafir. Nah, kadang-kadang saya sendiri gini, kan kalau pas saya ikut ritual gitu ya, seperti kemarin ke Alas Purwo. Nah, kan kalau sebenarnya kan begini, ya, itu kan sudah menyembah. Ya. Nah, takut saya ini nanti, wongi kafir, wongi nyembah patung. Gitu. Nah, gimana menurut budaya Jawa supaya menjelaskan ke orang-orang supaya nggak salah paham gitu. Iya. Terima kasih Mas Hadi. Mas Anton mau ditanyakan? Mangke mawon, nanti saja. Terima kasih Mas Hadi. Ya. Sebenarnya beberapa kali di beberapa video kita sudah kita sampaikan bahwasanya di dalam ajaran Jawa itu tidak ada ajaran menyembah Tuhan. Ketika
kita ritual ya itu dengan posisi seperti ini kan sebenarnya ini bukan kata menyembah ini. Ini adalah bentuk sungkem, bentuk penghormatan. Karena di dalam ajaran Jawa tidak ada ajaran menyembah Tuhan, tidak ada ajaran Tuhan kalau nggak disembah marah-marah gitu loh. Dan di dalam ajaran Jawa malah tidak mengenal Tuhan. Karena Tuhan itu dari bentuk jamak kata tuan. Nah, lawan katanya tuan atau Tuhan itu adalah hamba atau budak. Jawa tidak mengenal itu. Tetapi Jawa itu meyakini adanya Sang Maha Pencipta. Ini sudah kita bahas itu di video kemarin Mas Hadi. Jadi ini adalah bentuk manembah. Dan manembah itu bukan menyembah. Nah, ini yang jadi obrolan saya dengan Mas Anton sebelum siaran tadi. Apa perbedaannya manembah dengan menyembah gitu loh. Nah, kadang kan orang mengira, ini nyembah kan, ya. Kan bukan manembah kan gitu. Pemikiran orang kalau awam kan gitu biasanya. Nah, kata menyembah itu kan kata kerja dan bentuk suatu perilaku. Kalau kita menyembah sesuatu, otomatis kan kita mendewa-dewakan sesuatu tersebut. Tetapi posisi ini kan bukan menyembah. Ini kan sambil mengucapkan doa kan. Nah, kan kita turunkan. Nah, biasanya kan sampai 3 kali ya. Jadi Wong wilahing Skarbono langgeng. Wong wilahing ini terus kan wong wilahing mastuti Skarbono langgeng. Ini setelah itu kan kita turun. Ini kan kita manembah. Manembah itu manekung. Manembah, manekung itu di sini kan bagaimana kita berkomunikasi dengan Sang Maha Pencipta. Kita selaras dengan energi alam di sekitar kita gitu loh. Kita tidak, nah kita mau yang kita sembah siapa? Di tempat ritual itu kan alam semesta. Nah, ya. Ada yang dengar lagi Mas Hadi? Berarti itu nggak kafir Romo ya? Takut dikatakan kafir. Baik, sekarang kita bahas tentang kafir. Siapakah sebenarnya yang kafir? Ya, ini tema kita. Ya, kafir itu dari kata kafet. Kafir itu dari kata kafet. Artinya apa? Tertutup dari kebenaran. Maknanya kafir. Kafet itu artinya tertutup dari kebenaran. Orang yang hatinya itu tertutup dari kebenaran, itu namanya kafir. Para pemirsa bisa googling itu banyak itu di makna kafir itu apa, berasal dari bahasa apa. Kafir berasal dari kata kafet. Kafet artinya adalah tertutup. Tertutup dari apa? Tertutup dari kebenaran. Sehingga tema kita kan sebuah pertanyaan. Siapakah sebenarnya yang kafir? Walaupun secara hukum alam ya berkali-kali saya sampaikan kalau kita menunjuk orang lain jelek, nah gini ya, Mas Hadi kafir gitu ya. Contoh gini ya. Satu ke Mas Hadi, 3 ke diri saya sendiri. Malah saya tuh mengatai diri saya sendiri saya ini kafir kan. Jadi kalau ada orang-orang yang teriak-teriak istilahnya menyerang pihak lain, kafir ya, dia kan tetap sebenarnya malah dia mengatakan pada dirinya sendiri dia tertutup dari kebenaran. Kebenaran apa? Banyak hal yang dimaksud kebenaran ini, karena antara kebenaran dengan pembenaran itu pun juga berbeda. Kebenaran itu sesuatu yang terkait dengan kenyataan. Tapi kalau pembenaran, ini disclaimer, pengakuan, klaim, ya, itu pembenaran. Sementara kalau kita ini berdasarkan ajaran Jawa, semuanya kebenaran, karena ajaran Jawa itu memakai dasar apa? Haiklogis, tinumai nalar, dan realistis atau kasunyatan.
Sementara kalau ajaran Dayo itu malah analogis, hanya berdasarkan iman dan dalil. Pokoknya disuruh iman, disuruh percaya, dasarnya dalil. Nah, kadangkala untuk mendukung iman dan dalil akan mencari pembenaran-pembenaran, bukan kebenaran. Padahal kafir tadi tertutup dari kebenaran. Apa kebenaran itu? Satu, kita ini orang Jawa, kita ini orang Nusantara. Ini kebenarannya. Ngapain kita niru-niru ingin menjadi duplikatnya bangsa lain? Kenapa kita harus niru-niru menjadi seperti ingin jadi duplikatnya orang Arab, orang Cina, orang Eropa? Itu malah apa bukan mereka yang kafir? Tertutup dari kebenaran. Loh, kita ini kebenarannya kita orang Jawa kok. Mas Hadi orang Jawa, Mas Anton orang Jawa. Nah, ini kebenaran gitu loh. Malah mereka yang kafir. Mereka tertutup dari kebenaran. Mereka kalau banyak yang mengatakan kafir taruhlah bukan orang Jawa gitu. Minimal dia tinggal di tanah Jawa. Mereka tinggal di Nusantara. Ini kebenaran loh ya. Dan mereka minum air dari tanah Jawa. Mereka makan dari hasil bumi tanah Jawa. Ini kebenaran. Kenapa mereka tertutup dari kebenaran ini? Kenapa mereka harus mengkhianati kebenaran ini? Sebuah kebenaran kita ini adalah orang Jawa, kita ini adalah orang Nusantara. Jangan kita menjadi kafir, tertutup dari kebenaran. Karena itulah hukum alam ketika kita menunjuk orang lain. Satu, ke arah orang lain, kejelekan orang lain. Tiga, menunjuk pada diri kita sendiri. Ini kebenarannya. Di sisi lain, ya, kalau kita dikatakan kafir, nggak usah takut. Kita malah yang benar kok. Kita tidak tertutup dari kebenaran kok. Inilah kita orang Jawa, ini kebenarannya kok. Biarkan mereka teriak-teriak, oh kafir, kafir, biarkan aja. Yang kafir itu siapa sebenarnya? Kita atau mereka? Bahkan ketika kita bicara ajaran Jawa dan ajaran Dayo berbeda. Satu, dasarnya mereka analogis, cuman berdasarkan iman dan dalil. Sementara ajaran Jawa malah logis, berdasarkan fenomena dan kasunyatan. Kasunyatan itu adalah realita atau realistis. Ini kebenaran. Ketika kita bicara konsep ketuhanan, Tuhan mereka namanya nama lokal. Bahasanya bahasa lokal, ajarannya lokal, tidak universal. Mereka ajarannya bersifat rasis, diskriminatif. Ajaran Jawa enggak. Ajaran Jawa kita lebih universal, tidak rasis, tidak diskriminatif, sehingga apa yang menjadi visi misi Yayasan Rakat Prasojo ini bisa diterima oleh suku lain. Anggota kita orang Batak banyak, orang Dayak ada. Oh ya, saya terima kasih sekali ini untuk Pak Atang yang di Sintang, Kalimantan Barat. Saya telepon ya pada beliaunya, saya kepingin kayu bajakah. Karena ketika saya baca ini pernah diteliti oleh ilmuwan Australia, kayu bajakah ini bisa menyembuhkan daging tumbuh seperti tumor. Terus salah satu anggota kita, Mbak Sri Lestari, orang Tulungagung yang saat ini di Hong Kong, telepon ke saya cerita, kemarin dia barusan beli kayu bajakah itu, saudaranya yang kena kista sembuh. Ada yang hamil anggur itu sebenarnya tidak hamil, tapi karena ada daging tumbuh dalam rahimnya seperti hamil, ini sembuh. Ini menurut kesaksian dari Mbak Sri Lestari tadi. Terus saya telepon ke Pak Atang. Pak Atang, bisa enggak saya dikirimi kayu bajakah? Nah, saya betul-betul tersanjung, Mas Hadi. Kenapa? Ini di grup Rakat Prasojo 2 itu Pak Atang itu. Ya, kalau Mas Anton di grup 1 sama dengan Mas Puji. Beliaunya ini pegawai perbankan.
Tapi demi menghormati kita, beliaunya terus berangkat sendiri ke hutan. Itu videonya kan saya tampilkan di grup itu. Luar biasa loh. Jadi konsep maupun visi misi Raket Prasaja itu diterima oleh suku lain. Kenapa? Karena kita mengajak bangkit bersama. Kita tidak ingin menjajah bangsa lain, kita tidak ingin menjajah suku lain. Sehingga ketika ada orang suku lain, ya, entah itu Batak, termasuk Pak Atang ini yang orang Dayak itu kan pernah minta bantuan ke kita. Dia tanya, Romo, ini bahasanya bagaimana? Pakai bahasa Jawa kah? Oh ya, termasuk Pak Wensius dari Bajawa. Nah, kalau Kalimantan tadi kayu Bajaka, ini di Flores ada nama daerah namanya Bajawa. Pak Wensius ini asli orang Bajawa, orang Flores. Nah, dia belajar tentang ilmu-ilmu yang kita miliki. Dia tanya, ini doanya bagaimana? Saya jawab, ilmunya teorinya begini. Ya, doanya bagaimana? Silakan pakai bahasa ibu Anda. Yang Pak Atang ya saya suruh pakai bahasa Dayak, yang Pak Wensius ya saya pakai bahasa Flores. Nah, termasuk teman-teman kita orang Batak itu, si Bang Jatim Laurentius Aritonang, ya, si ada Marka Gultom, ada Silaban, itu saya suruh berdoa memakai bahasa ibunya sendiri. Yang Batak ya pakai bahasa Batak. Ya. Konsep Raket Prasaja diterima oleh suku lain. Karena kita tidak ingin memaksa mereka, menjajah mereka. Oh, cara menyembah Tuhan begini, menyebut Tuhan ini, doanya pakai bahasa Jawa. Enggak. Ini konsep kita seperti itu, sehingga kita bisa diterima oleh suku lain. Sehingga kalau Mas Hadi hafal nggak, saya buat pengumuman setiap malam Sabtu malam Minggu kita rekaman. Di situ kan saya pakai kata terima kasih, terus pakai tabe ya. Tabe itu dari bahasa Dayak. Terus saya pakai maulate itu bahasa Batak. Terus saya pakai terima kasih, ini bahasa Flores. Timati iwoso, terima kasih. Saya pakai bahasa matur Suksma Bali, matur Tampiasih, itu Sasak, matur Sakalangkung, Madura, atur nuhun Sunda. Loh, kita mengajak bangkit bersama, kita tidak ingin menjajah. Karena tidak ada Tuhan bahasa Jawa, Tuhan bahasa Batak itu tidak ada. Itu kalau Tuhan semesta loh ya. Tidak tahu kalau ajaran lain itu istilahnya, oh kalau doa harus pakai bahasa ini. Akhirnya terjadi penjajahan kan. Ini malah orang-orang kafir tuh malah seperti ini. Karena apa? Mereka tertutup kebenaran, dari kebenaran. Loh, kebenarannya apa? Oh, kita ini orang Jawa kok. Pak Atang kebenarannya apa? Dia orang Dayak kok. Pak Wensius kebenarannya apa? Dia orang Flores. Bang Jatim Laurentius Aritonang kebenarannya dia orang Batak kok. Ini kebenaran. Pak Ida Bagus Putuswate orang Bali. Ini kebenarannya. Kita jangan jadi orang kafir, tertutup dari kebenaran. Kita jangan takut lagi dikatakan kafir. Tapi kadangkala saya plesetkan. Kita jangan takut dikatakan kafir. Kenapa? Karena kafir itu adalah kaum pemikir. Kafir itu kaum pemikir gitu loh. Karena fakta sejarah membuktikan yang mampu membangun peradaban adalah orang-orang yang dicap kafir. Orang-orang oleh kelompok tertentu tadi yang ngecap kafir itu ternyata malah orang-orang yang dicap kafir ini malah cerdas, kaum pemikir. Dia mampu membangun peradaban. Yang membuat HP siapa? Yang menciptakan mobil siapa? Apa kaum sebelah? Enggak. Malah orang-orang yang dicap kafir. Kalau saya plesetkan kafir tuh kaum pemikir kan bener toh. Dan mereka lah orang-orang yang tidak tertutup dari kebenaran.
Kenapa? Karena setiap manusia lahir itu tidak dibekali kitab suci, tetapi semua manusia lahir dibekali nalar. Gunakan nalar kita, gunakan nalar sehat kita. Kalau orang-orang yang mabuk dogma tertutup nalar sehatnya. Inilah orang-orang yang tidak tertutup dari kebenaran. Kebenarannya apa? Setiap manusia lahir tidak dibekali kitab suci. Ini kebenarannya. Setiap manusia lahir dibekali nalar. Bayi lahir dibekali nalar, tidak dibekali kitab suci. Sehingga dia lapar, haus, nangis, oek. Ini kebenaran itu. Itulah bahasa semesta. Semua bayi lahir di seluruh dunia, ini kalau nangis sama, Mas. Itulah bahasa semesta gitu loh. Sementara malah ajaran lain itu kan ajaran lokal. Nama Tuhannya lokal, ajarannya lokal. Bukan semesta. Kita jangan takut dikatakan kafir. Sehingga mulai detik ini Mas Hadi nggak perlu takut dikatakan kafir. Kalau ada yang mengatakan, oh Mas Hadi kafir, ya saya kafir. Itu aja malahan. Kaum pemikir. Ya. Dan orang-orang kaum pemikir inilah yang mampu membangun, menciptakan dan membangun peradaban. Nah, ada lagi ditanyakan ini Mas Hadi ini. Mas Anton. Nah, ini. Mas Anton ini namanya suka pemanasan nih. Jadi kalau di pertama disuruh nanya nggak mau, tapi kalau udah panas nanya. Gimana saya Mas Anton? Yeah. Mau nanya apa Mas Anton? Mungkin orang kan sekarang ya itu salah persepsi itu. Yeah. Dari kata kafir. Yeah. Karena gitu. Kena dogma itu aja mungkin. Oh, karena dogma. Oh ya, Mas Anton ini kan jebolan dari madrasah ya. Oh, dulunya. Oh, dulunya ya. Dulunya. Nah, apa benar yang saya katakan tadi kalau kafir itu dari kata kafat itu? Iya benar. Benar ya? Iya. Bahkan sampai sekarang putranya putranya Mas Anton tuh masih di pondok pesantren gitu loh. Ternyata kan yang saya katakan tadi benar, kafir itu dari kata kafat, artinya tertutup dari kebenaran. Nah, sehingga dengan pengertian ini kita bahas siapakah sebenarnya yang kafir. Biar untuk pencerahan ke Mas Hadi minimal dan juga ke pemirsa semua gitu loh. Siapakah sebenarnya yang kafir gitu loh. Nah, gimana mau ditanya lagi Mas Hadi? Apa masih takut kalau dikatakan kafir nih? Kan tapi di masyarakat kadang ya, kalau masalah budaya kadang aduh ojo nonton iki kok malah kafir. Nah, kan gitu kadang malah generasi yang sekarang itu malah wis gak nonton wis malah kok bedilek-dilekno kafir kan kata gitu. Kan jadi budaya Jawanya kan malah berkurang. Nah, gitu. Ya mudah-mudahan video ini nanti viral, yang nonton orang banyak sehingga masyarakat kita tercerahkan dan tidak takut dikatai kafir. Karena sebenarnya siapakah yang kafir? Kita kebenarannya adalah kita orang Jawa kok. Apa mau ngaku orang Arab? Kan nggak mungkin. Apa kita mau ngaku orang Israel? Kan nggak mungkin. Kebenarannya kita orang Jawa, ya kita tunjukkan sebagai orang Jawa. Mudah-mudahan ini video ini nanti banyak yang nonton, banyak yang tercerahkan. Ada lagi ditanya Mas Hadi? Nah, Mas Anton? Ampun, nih para pemirsa, nanti saya tunggu komentarnya ya, dan juga supaya semakin banyak yang tercerahkan, selain bantu subscribe, ya, like, komentar, dan juga coba share ke media lain. Kita terima kasih kepada para pemirsa yang sudah memberikan penilaian positif terhadap channel Raket Prasojo TV. Punya nilai lebih dibandingkan channel lain. Terima kasih sekali dukungan para pemirsa. Kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan kita tentang siapakah sebenarnya yang kafir. Mudah-mudahan mampu memberikan pencerahan kepada kita semua, para pemirsa, minimal untuk kita dan anggota Yayasan Raket Prasojo. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan
ataupun tata kerama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.